Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang warna dan kekerabatan, dua studi kasus dalam semantik universal. Kita melangkah ke pengertian semantik universal. Salah satu perenungan linguistik yang terjadi berulang-ulang adalah seberapa jauh kemungkinan untuk menerapkan analisis semantik pada semua bahasa yang dialami. Seberapa jauh artinya apakah kaidah-kaidah dalam kategori makna karakteristik kemampuan bahasa pada manusia dimanapun memanifestasikan dirinya. Pada umumnya dirasakan bahwa makin dalam seseorang memasuki substruktur bahasa itu, makin jauh orang akan mengobstrasi dari substansi fisik bahasa menuju kandungan konseptualnya, yaitu makin dekat orang sampai pada inti esensi dari linguistik universal. Kemudian, perdebatan tentang universal dengan mudah dapat menjadi kacau kecuali jika dibuat perbedaan tertentu. Perbedaan yang dilakukan oleh Chomsky 1965 halaman 27-30 antara universal formal dan substantif. Yang pertama yaitu universal formal adalah dengan sederhana karakteristik atau kaidah umum susunan bahasa yang bertujuan untuk menyusun teori tentang linguistik umum. Yang kedua, universal substantif adalah sifat universal bahasa Indonesia atau bahasa manusia dalam arti satuan atau unsur atau komponen apa saja yang dikandung oleh bahasa tersebut. Selanjutnya, terminologi warna menurut hipotesis Berlin dan Kay. Pernyataan Berlin dan Kay luar biasa tepatnya. Bukan hanya mereka katakan bahwa ada 11 kategori dasar, yaitu putih, hitam, hijau, kuning, biru, coklat, ungu, merah muda, jingga, dan kelabu. Untuk setiap dua kategori warna X dan Y, maka X lebih kecil dari Y, berarti jika suatu bahasa mengandung Y, maka pasti juga mengandung X. Atas dasar ini, maka mungkin bagi kita untuk menyusun sejumlah kecil tipe perbendaharaan. Kata mengenai warna tipe 8 di dalam tabel tersebut adalah kategori yang mengelompokkan tipe 8-22 dari Berlin dan Kay. Bisa kita lihat tabel di atas, yaitu pertama, ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Jumlah istilah 2, 3, 4, dan 4. Daftar istilah ada putih hitam merah, putih hitam merah hijau, dan putih hitam merah kuning. Sedangkan contoh dan bahasanya yaitu Gel, yaitu bahasa di dataran tinggi New Guinea. Sedangkan Tif yaitu bahasa dari Nigeria. Hanuno berasal dari bahasa Filipina, dan bahasa Ibo yaitu berasal dari bahasa Nigeria. Perbedaan antara tipe 3 dan 4 dapat dilihat bukan masalah jumlah istilah, tetapi apakah hijau dan kuning adalah tipe keempat yang ditambahkan. Ada kemungkinan baik hijau ada tanpa kuning atau kuning ada tanpa hijau, sehingga tidak ada hubungan urutan yang dapat disusun antara dua kategori ini. Selanjutnya, semantik kekerabatan Lounsbury dan Goodenough. Pakar yang perhatian utamanya adalah antropologi yang pertama-tama mengembangkan analisis kaidah reduksi seperti terminologi warna. Terminologi hubungan kekerabatan secara tradisional memberikan ruang lingkup linguistik untuk membeberkan gagasan kaum relativis, karena kategori kekerabatan secara tegas berbeda dengan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Berbicara tentang kategori hubungan kekeluargaan universal, dipertanyakan apakah ada universal kekerabatan kultural yang diacu oleh istilah kekerabatan tatap konstan dari suatu lingkungan budaya ke lingkungan budaya lain. Kemudian semantik analisis predikasional dan komponensial terhadap semantik kekerabatan.
Salah satu pokok untuk mengendalikan analisis prediksi adalah kebutuhan untuk memperkirakan struktur rasional di dalam makna. Perbandingan dengan struktur klasifikasi fikatoris yang murni bahwa istilah kekerabatan itu mencakup struktur relasional sudah jelas. Setiap ungkapan seperti Bill's mother, ungkap hubungan antara dua orang, diidentifikasikan dengan label umum ego dan alter. Oleh karena itu, sebagai hubungan dan bukan mereduksinya menjadi golongan-golongan taksonomi, semantik predikasional harus disesuaikan dengan baik dengan analisis istilah kekerabatan. Selanjutnya kita ke kekerabatan dan selanjutnya kita kekerabatan dan sifat universal semantik. Analisis komponensial dan prediksional terhadap semantik kekerabatan Inggris seperti analisis konvensional yang murni dilakukan Lounsbury terhadap orang Seneca. Di dalam suatu hal-hal itu dapat dilihat sebagai penjembatani antara kategori kedudukan sebagai orang tua yang terlibat dalam keluarga inti yang sangat umum secara kultural, jika tidak dikatakan sebagai bersifat universal, dan faktor klasifikasi konsanguinitas generasi dan variabel abstrak lain diselesaikan oleh suatu bahasa tertentu. Hal ini membawa kita dihadapkan pada perdebatan antropologis. Seberapa jauhkah hubungan kekerabatan didefinisikan dalam pengertian yang terutama biologis mengenai seks dan menurunkan anak? Sebaliknya, seberapa jauhkah hubungan kekerabatan itu murni dianggap sebagai lembaga sosial? Sudah layak bahwa kaidah-kaidah tersebut diformulasikan sebagai unidireksional dan bukannya persyaratan bidireksional agar dapat memberi tempat bagi kasus-kasus di mana hubungan kekerabatan terjadi dalam pengertian kemasyarakatan, misalnya melalui adopsi tanpa mendasarkan hubungan biologis. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.